Kita cuma mampu memiliki kendaraan berupa katakanlah Avanza. Gak usah merindukan Alfa. Nyantanya hana menjan bahagia. Tanya cuma mampu memiliki rumah tipe 45. Gak usah merindukan 70. Nyan hana menjan bahagia. Maka orang susah bahagia merindukan sesuatu di luar kemampuan. Berarti kita balik. Orang yang bahagia adalah orang yang pandai menghargai dan mensyukuri apa yang dimiliki. Jadi pe yang na lam regam tanya uronyo nyan ke nyan tak syukuri, Pak. Maka enggak usah banyak lihat ke atas. Banyak-banyak lihat ke bawah. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Siwa wala ma'buda ghairuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Wa ba'du fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah terus dan akan terus mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Salah satu bentuk kasih sayang Allah yang detik ini sedang kita rasakan adalah kemampuan kita untuk berhadir melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah. Seorang ulama besar pada masa Presiden Soekarno, Buya Hamka, beliau mengatakan, mengapa orang sulit untuk bahagia? Mengapa orang susah untuk mencapai bahagia? Kata Buya Hamka, karena merindukan sesuatu yang tidak mampu untuk dimiliki. Merindukan sesuatu yang tidak mampu dimiliki. Sehingga kita susah bahagia. Kita cuma mampu memiliki kendaraan berupa katakanlah Avanza. Gak usah merindukan Alfa. Nyantanya hana menjan bahagia, Pak. Tanya cuma mampu memiliki rumah tipe 45. Enggak usah merindukan 70. Nyan hana menjan bahagia. Maka orang susah bahagia merindukan sesuatu di luar kemampuan. Berarti kita balik. Orang yang bahagia
adalah orang yang pandai menghargai dan mensyukuri apa yang dimiliki. Jadi pe yang na lam regam tanya uronyo nyan ke nyan tak syukuri pak. Maka enggak usah banyak lihat ke atas. Banyak-banyak lihat ke bawah. Jangan banyak lihat keluar. Banyak-banyak lihat ke dalam. Insya-Allah syukur akan mendatangkan kebahagiaan. Salawat dan salam kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu tiang raudhah ada satu hadis Rasulullah ditulis dalam bentuk kaligrafi. Bunyinya adalah syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pendosa-pendosa besar dari umatku. Umat Nabi Muhammad hari-hari bergelimang dengan dosa-dosa. Tiada hari tanpa dosa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang setiap saat mengingat kita sebagai umat, siap sedia menunggu kita di padang mahsyar untuk diberikan syafaat. Sudah sedemikian rupa bagaimana perhatian Rasulullah kepada kita, lalu bagaimana hendak kita balas atas kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya yang hari-hari bergelimang dengan dosa-dosa. Salah satunya, mari kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini izinkan saya menyampaikan satu pesan Rasulullah kepada kita. Pesan ini telah terlebih dahulu Rasulullah wasiatkan kepada sepupu beliau, menantu beliau, suami daripada Fatimah, ayah daripada Hasan dan Husain, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Rasulullah, ya Aliyu, wahai Ali, lamma khalaqallahul jannah, ketika Allah menciptakan syurga. Lamma khalaqallahul jannah, jadi ketika Allah menciptakan syurga. Qalat, maka syurga berkata, ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku, lima khalaqtani. Lima ay liman, untuk siapa aku diciptakan. Jadi waktu Allah gepegat syurga, syurga tanya kepada Allah, ya Allah, lunyo kisau. Qala, Allah menjawab, Allah berkata, likulli sakhiyin wa taqiyyin. Allah berkata, wahai syurga, kamu itu diciptakan untuk setiap orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Qalat, maka syurga berkata lagi, ya Rabbi, wahai Tuhanku,
Raditu, aku ridha. Jadi syurga diperuntukkan kepada orang yang dermawan, kepada orang yang bertakwa. Syurga menjawab, aku ridha. Aku terima ya Allah. Wa qalatin nar, dan neraka berkata, ya Rabbi, wahai ya Allah Tuhanku, lima khalaqtani. Kata neraka, ya Allah, untuk siapa aku diciptakan? Qala, Allah menjawab, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Kata Allah, wahai neraka, kamu diciptakan untuk setiap orang yang bakhil dan untuk setiap orang yang sombong. Qalat, neraka menjawab, ana lahuma. Aku ridha ya Allah keduanya. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah. Kita hidup di dunia ini enggak lama. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Kita hidup di dunia enggak lama. Jadikanlah kehidupan di dunia ini ka'annaka gharib, seakan-akan kita merantau. Aw 'abiri sabilin, atau hanya sekedar melewati jalan, atau hanya sekedar melewati jembatan. Inilah kehidupan kita di dunia ini. Hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Makna panen di situ, selama 60 tahun, 70 tahun, apa yang kita tanam? Bila kita banyak nanam di umur 60 tahun, 70 tahun, masa waktu yang Allah berikan, datang masa penjemputan, bawalah hasil panenmu berkarung-karung kembali kepada Allah. Tetapi di masa waktu diberikan Allah 60 tahun, 70 tahun, kita lalai, tidak pernah menanam di masa itu, maka kembali kepada Allah. Karung yang kita bawa kosong. Modal yang diberikan oleh Allah kepada kita sama, Pak. Apapun profesi kita, modal yang Allah berikan kepada kita sama, enggak ada beda. Orang alim dengan orang awam modalnya sama, 24 jam sehari semalam. Pengusaha, orang biasa sama, modalnya 24 jam. Dosenkah, mahasiswakah, sama. Kaya, miskin, sama. Modalnya 24 jam. Lalu dalam masa sehari semalam 24 jam, apa yang kita tanam? Tidak terasa 60 tahun, 70 tahun. Tapi tiba-tiba katruk masa truk Israel datang menjemput.
La taqumus sa'atu hatta yataqarrabuz zaman. Tidak akan datang kiamat sehingga waktu semakin dekat. Hana datete katuha apa? Hana datete tubuh tayo tidak sesempurna masa muda. Hana datete wajah katuha. Anak miat baru gelah 6 SD merupak ngatanya, merupak 3 tu kana lako. Baru urus Senin nyo ka Senin long. Banta bayu listrik kai la kai bayu long ba. Handa tete wate kai ja. Dan begitulah dunia ini. Tidak terasa dunia sudah tua. Tidak terasa kita pun akan kembali kepada Allah. Lalu setelah kembali kepada Allah, cuma 2 tempat yang Allah sediakan. Syurga dan neraka. Kan 2 buah saja tempat Allah tahu apa Allah. Di manakah pada posisi 2 tempat itu kita yang tahu. Long udip dalam dunianya sekian banyak ibadah saya. Ya mungkin berkeyakinan untuk diri sendiri. Walau pada akhirnya syurga neraka itu tergantung pada kasih sayang Allah. Siapa yang akan mendapatkan syurga? Maka syurga merindukan 2 golongan. Yang pertama sakhiyin, orang yang dermawan. Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memberikan definisi tentang dermawan. Badalul mali mimma a'taqallah. Jadi menyerahkan harta kita apa yang Allah berikan. Tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita berikan dan tidak boros. Jadi Imam Al-Ghazali memberikan definisi tentang dermawan, sakhiyu, memberikan harta kita apa yang Allah berikan kepada kita tanpa mengharapkan balasan dan tidak boros. Kalau dalam surah Al-Insan ayat 8, ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Salah satu di situ memberi makan. Itu kan bahagian daripada dermawan kita. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu tidak menginginkan balasan dan tidak menginginkan ucapan terima kasih. Wala syukura. Maka orang yang memberikan hartanya, memberikan sesuatu ada harapan balasan, itu bukan dermawan. Ada harapan tertentu ingin diucapkan terima kasih oleh yang menerima, itu bukan dermawan. Kadang kata Pak Saurun, kahana kabalah minimal terima kasihlah baju. Kenal lagi yang bahasanya tapi hanai teuntu. Kahanai balah hana kabalah hana ulake balah. Mahanjit terima kasih baju. Kata Imam Al-Ghazali enggak perlu balasan. Enggak diucap terima kasih itu urusan dia. Yang penting kita sudah memberi. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ittaqi da'watas sakhi. Ittaqi da'watas sakhi.
berhati-hatilah, takutlah da'watas sakhi, atas doa orang yang dermawan. Yang berhati-hati, Pak. Menyuna kawan kerabat kita sifatnya dermawan. Bila ada tetangga kita orangnya dermawan, berhati-hatilah dengan dia. Bila menyakiti dirinya, dimendoa kegedannya habis ni, Bapak. Karena doa orang dermawannya cukup bagah terima oleh Allah. Maka hana payah jauh-jauh dah minta doa holain. Menyunai samping rumah orang yang dermawan, baganya adalah ke doa. Di samping rumah, na orang ibadah na kerja masjid, luar biasa dermawannya. Baganya nak janganlah ke doa. Kenapa ya aja jauh dah aja. Atau na bengah-bengah yang ngon tanya sampai-sampai gih pakat je kopi. Yang mana duduk dalam doa kalau macut ber. Nah. Kopi merupak, doa merupak. Kan? Yang karena orang dermawan, Pak. Ni sedap aja orang biung kopi yang. Sebab kena tiap subuh kau yang lebih pakat. Dan tiap ke pakat tanggung jawab. Kebaya. Ladom na carang pakat, hana carang bayu. Nah, cik model kaya. Nyan ben laki doa barunya. Magedrau hana gelah pulang juk dia. Kata Rasulullah, ittaqi da'watas sakhi. Takutlah kalian, takutlah wahai Ali kepada doa orang yang dermawan. Dan bahkan bila orang dermawan berbuat salah, jangan cepat-cepat mencaci maki dia. Karena Allah cepat memaafkan dirinya. Itu kelebihan orang dermawan. Fa innahu mata'athura. Maka sesungguhnya kapan-kapan orang dermawan tergelincir, makna berarti enggak sengaja. Apakah lisannya tergelincir, perbuatannya tergelincir, prasangkanya tergelincir. Mata'athura akhadallahu biyadihi. Akhadallahu biyadihi. Allah mengambil dengan tangannya. Maksudnya Allah menyelamatkan dengan kekuasaannya. Tidak dibiarkan orang dermawan terperosok dalam jurang musibah, bencana, sesuatu yang tidak membahagiakan dirinya. Allah selamatkan. Nyan kelebihan orang dermawan. Syurga merindukan orang ini. Kalau bertakwa jelas. Sebaliknya neraka. Neraka merindukan dua golongan juga. Siapa? Bakhilin wa mutakabbirin. Orang bakhil dan orang sombong. Maka sombong tidak boleh masuk syurga, tempatnya neraka. Iblis dasarnya dalam syurga. Tapi karena angkuh sombong, guthil juga nih. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Saya melihat di atas pintu syurga ada satu tulisan.
Anti muharramatun ala kulli bakhilin. Anti muharramatun ala kulli bakhilin. Kamu wahai syurga diharamkan atas setiap orang bakhil. Gepaharam orang kredit amang syurga. Walau sekalipun ahli ibadah. Geja umrah tiap tahun. I samping rumah mata luk risuk ilham hana bermun. Apa makna mata luk risuk ilham? Orang gafian sampai rumah bu hanangan pajuh tapi jih pesawat term pesawat ja umrah. Dia hebat sempurna ibadah untuk dirinya, tapi tetangga tak sanggup ibadah karena kelaparan, dia enggak peduli. Untuk apa membanggakan ibadahnya? Anak yatim hana suami yang urang lemah hanai bantu. Iji sibuk ibadah kerawai. Maka dalam Al-Quran itu ada dua, hablum minallah, hablum minannas. Maka orang yang dermawan sakhiyu kamalul iman. Orang yang sempurna imannya. Wallahi kata Rasulullah, demi Allah Rasulullah bersumpah. Wallahi la jahilun sakhiyun. Seorang yang jahil. Jahil maknanya bodoh. Seorang yang bodoh, dermawan, afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah, minal abidil alimil bakhili, daripada orang ahli ibadah alim kriit Abu Dok Julo. Pasang kalimat itu, orang jahil bodoh, jahil dalam artian ilmunya tidak sealim orang alim, ibadahnya tidak setaat orang taat, tapi dia dermawan, afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah, minal abidil alimil bakhili, daripada ahli ibadah alim tapi clean. Ya. Berjamaah solat di tengah jam golai bangkat ruqyah. Tahajud tiap malam, baca Quran khatam, tapi kriit Abu Dok jelok. Ya, inohana kan? Alhamdulillah. Nyana yang pegahna yang tehurungji. Bertanya. Ya. Orang yang bakhil, neraka tempatnya. Menyekun tanya kamu orang Ustaz Mufakir, orang belah di selawah, kriat juit padi, so yang kriat bagah mati. Amin ya Allah, amin 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 ya Allah. Kriat. Jadi bersedekah itu berapa kemampuan kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infaklah. Sebelum datang kematian kita. Sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika. Bersedekah didahului sebelum datang kematian. Ahabbu ilallah, lebih Allah cintai. Yatasaddaquna biha ba'da mautika, daripada mereka bersedekah setelah kematianmu. Mereka di sini ahli waris. Anak-anak kita, keluarga kita yang kita tinggalkan, baru sedekah oh lihiyah ngan ma'abihumu.
Kerana terima, cuma lebih ke pada tengah hudib mak ngayah kena sedekah. Maka ada ayat tadi itu dia. Orang-orang yang sudah kembali kepada Allah di alam barzah, mereka semua meminta kembali ke dunia. Walaupun tidak je. Kepa fatasaddaqa, untuk bersedekah. Jadi jangan sampai kita tergolong orang yang bakhil, dirindukan oleh neraka. Bapak dan Ibu yang berbahagia, awalu man sakhiyu, orang yang pertama dermawan, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim. Jadi kata Rasulullah, orang pertama yang dermawan itu Nabi Ibrahim. Sehingga sering kita dengar kisah Nabi Ibrahim ini, kalau beliau ada makanan, beliau tidak bisa telan makanan itu bila tidak ada teman-teman menemani beliau makan. Jadi Nabi Ibrahim ini kalau ada makanan nggak bisa makan, nggak bisa telan kalau tidak ada yang menemani makan. Jadi beliau rela menempuh berkilo-kilometer mencari orang untuk makan bersama. Kiban dermawan kala. Beda tipis sama kita. Kita kalau ada makanan lari berkilo-kilometer, baik naik depa. Dapat juh siro tu, baik depa lagi. Dan te'ut. Nabi Ibrahim te'ut menyuhana sopangan, maka rela menempuh berkilometer mencari teman untuk kawan makan. Dan orang yang paling dermawan, kalau tadi yang manusia pertama, dan Nabi Rasulullah yang paling dermawan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan beliau, diikuti oleh ahlul bait. Keluarga-keluarga, cucu-cucunya juga bersifat dermawan. Karena ketika ada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka keluarga dulu yang berkata ayat ini kami duluan yang mengambilnya. Ini ayatnya bahwa Rasulullah suri tauladan, kami dulu sebagai ahlul bait yang akan mengambilnya. Maka salah satu sifat Rasulullah dermawan tercermin dalam keluarga beliau. Ada satu kisah dalam perjalanan haji dari Madinah menuju ke Mekah, jaraknya 500 km. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ja'far At-Tayyar masih muda usianya. Mereka bertiga berangkat menunaikan ibadah haji. Jalan kaki, traveling. Jalan kaki. Masih usia muda. Di tengah perjalanan kehabisan bekal, jumpalah dengan satu rumah. Di dalam rumah itu ada seorang wanita tua. Singgahlah tiga pemuda ini meminta sedikit makanan. Nenek, na makanan bacut. Kamu hendak jauh Mekah menunaikan ibadah haji. Kami kehabisan bekal. Betul neneknya, hana. Cuma ipat sabuhna kameng. Long serahkan ke urun rona, ipat nak kameng sini. Boleh nek. Diolahlah kambing itu, dimakan. Bertahanlah sampai ke Mekah. Setelah kejadian itu sekian lama, terjadilah musibah di kampung nenek ini. Paceklik, kemarau.
kering melontak. Ternak pada mati, tanaman tidak hidup, air tidak ada. Akhirnya masyarakat kampung nenek ini semuanya berangkat menjadi pengemis ke kota Madinah, termasuk nenek ini. Setiba di kota Madinah sang nenek ini dengan izin Allah, dia jalan-jalan mengemis, tibalah di rumah Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Dengan izin Allah, Sayyidina Husain melihat wajah nenek ini langsung teringat wajahnya. Ini contoh Pak, urang kita bantu waktu saat melarat urangnya tabalah dan ingat wajahnya. Baik sampai kacang lupa pada kulitnya. Leh ta bantu pudua-dua draw. Yang parah lem lagi lumo tak pedengah tu lamon ipak dia lo. Padahal bandar pedengah ipak dia. Sayyidina Husain tengok wajah nenek. Ya. Kenapa kemari? Ada apa? Sejak kapan kemari? Kenal nenek yang bantu kami waktu dulu menyerahkan seekor kambing. Oh. Ada apa nih? Kampung kami kena musibah. Kami mengemis kemari. Kata Husain, nenek nyepat na kameng siribene dan uang 1000 dinar. 1000 dinar menyuluh nasalah 1 dinar 4 gram emas. 1000 dinar. Kaitung samput kilo mu. Nyepat siribene kameng, nyepat put kilo mu cok ron. Citegan botek to itu meangka puhan bak hapi dengan Pak. Tu dermawannya cucu Rasulullah. Kata Husain, kadimku, pembantuku, antarkan nenek ini ke rumah Hasan. Letakkan kambing di sini dan uang 1000 dinar, bawa nenek ini ke rumah Hasan. Ketika tiba di rumah Hasan, dilihat wajahnya langsung kenal. Nenek dah sampai kemari ya? Sudah makan? Sudah di rumah Husain. Apa dikasih? Dikasih kambing 1000 ekor sama 1000 dinar. Kata Hasan, saya juga sama. 1000 kambing, 1000 dinar. Kedua ribu. Antarkan ke rumah Ja'far At-Tayyar. Kenal juga. Ditanya sama Ja'far At-Tayyar. Dikasih apa di rumah Hasan? Ini dicerita semua. Kata Ja'far, saya 2000 dinar, 2000 kambing. Seandainya, kata Ja'far, engkau lebih duluan datang menjumpai saya, Hasan Husain lebih daripada saya dia akan kasih. Begitu dermawannya keluarga Rasulullah. Dan tidak benar bahasa kepada Nabi Muhammad sering kita dengar miskin. Itu tidak benar, Pak. Rasulullah bahasa yang baik kita sampaikan, beliau sederhana. Bukan miskin. Lagi miskin karena orang kayak Aceh kan. Gasian Nabi. Enggak, beliau kaya. Cuma beliau memilih hidup sederhana. Gaya hidup beliau sederhana. Bukan miskin. Kita ya gaya hidup miskin. Menggaya mentang kaya. Maka tanya gasi Rasulullah kaya. Cuma beliau lebih memilih kepada sederhana.
Jadi dermawannya beliau luar biasa dan juga ikut keluarganya. Di depan kita jamaah sekalian terbuka lebar buat kita membuktikan diri kita. Adakah kita dermawan? Cuma 2 juta sikur reduh sagai saboh kameng. Atau tak gabung rong saboh lumo. 2 juta sikur reduh. Ayo kita berkorban. Keluarkan harta yang Allah titipkan kepada kita tanpa mengharap balasan. Jadi waktu saat bagi kurbannya gicok seperleh. Memang seperleh gicok sebelah bopam gicok. Tapi memang menyojit tajuk gegap lebih le ke lebih ke. Hai takut dia buat mono dia pegak. Tanpa meminta imbalan. Nyok kejuknya balik gelung bek nak imbalan. Mesti jikai pegang leboh tumpuk tira-tira urang. Hana masalah lebih gat bela tak bagi ke kau. Walaupun memang kepegang yucok seper. Tapi memang lebih gat tajuk gegok lebih gat lah. Tajuk dah yang kedua dah becut. Bekna dah kurban alhamdulillah dia dah kurban menyahaibi seperleh bek ting kurban. Berarti nya ancaman laki. Itu namanya dermawan. Saya sering memberikan cerita begini Pak. Suatu hari kan ayam berdialog dengan sapi. Ikeli ayam. Bang Pi. Sapi Pak. Ikeli ayam. Bang Pi. Itu sapi. Ada apa di ayam? Ibu na yang namanya Maryam. Ada apa dia? Bang Pi, kenapa engkau lebih mulia daripada saya? Bahkan ada agama yang menyembah dirimu. Padahal apa kurang pengorbanan saya kepada manusia? Paha saya berikan kepada manusia. Paha ayam. Dada saya berikan kepada manusia. Tulang rusuk saya berikan kepada manusia. Bahkan cekerku pun saya berikan kepada manusia. Buluku jadi kemonceng, kotoranku jadi pupuk. Semua aku persembahkan kepada manusia. Tapi kenapa engkau lebih mulia daripada diriku? Jawab sapi. Wahai ayam nasibmu malang. Kenapa saya lebih mulia? Karena saya dijadikan hewan kurban, dijadikan ibadah hewan kurban selagi saya masih hidup. Lagi hidup saya dikorbankan. Enggak ada hewan kurban mati kita korban, enggak ada. Saya dijadikan ibadah hewan kurban lagi hidup. Maka saya lebih mulia daripada engkau. Sementara engkau wahai ayam dijadikan ibadah setelah mati. Ayamnya masjid udip-udip nyan pu tayu semayang pu talit Pak. Talit. Tengah udip masjid talit Pak. Pajan mana masjid oleh mati. Betul kan? Berada di balik hidangan maulid. Paha ayam, ayam rendang, ayam kendaki. Wadah mati baru masjid. Maka menyona orang tungkup jak masjid oleh mati. Ayam. Ngapa? Hantar yak masjid Pak. Oleh mati ibarat ramai-ramai le urung ikui beduk langsung je ke imum tengun. Maka selagi hiduplah kita berkorban, selagi hiduplah kita dermawan. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, jangan sampai kita mengakhiri dunia ini berada di tempat yang hina. Kita berusaha semua pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga harta kita
Yang dilihat adalah pada kedermawanan kita dan ketakwaan kita ketika kita mengeluarkan harta untuk berkorban. Yang dilihat bukan pada sapinya, pada kambingnya, pada keikhlasan dan ketakwaan kita, pada kedermawanan kita. Mudah-mudahan hadis yang kami sampaikan ini tidak hanya untuk jamaah tetapi lebih utama kepada yang menyampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah dan khilaf. Saya mohon sekali lagi diperbanyak maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.